Cek bismillah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Banyaknya pula satu kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Suami, anak-anak, para menantu hingga ke cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Penyelenggara tabligh takziah malam yang ketiga ada dari Mandua, Kota Bengkulu. Kenapa saya dahulukan Mandua? Karena memang Mandua yang menghubungi saya dan saya dari sana. Ada dari Pemda Kota, dan ini memang sudah menjadi program. Hadir Pak Camat dan Pak Lurah, Kelurahan Jitra. Ada dari Kanwil Kementerian Agama dan dari Partai Perindo. Hadir ketua wilayahnya dan ketua Bapilu di belakang itu. Bapak Imam Khatib Bilal Garim, ketua RW, ketua RT yang saya hormati, Bapak Ibu Tazin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Pertanyaannya, macam mana bersyukur ini? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, atas masa lalu banyak-banyak beristighfar. Sebab kullu bani Adam khata'un. Anak keturunan Adam itu semuanya bersalah. Nah, itu yang kurang kita sadari. Nabi Adam tuh kesalahannya cuma 1. Bapak Ibu tahu kan? Saya mohon maaf kalau saya nunjuk satu seperti ini. Tidak mungkin saya ceramah begini begitu. Tetap seperti ini. Iya. Sepakat? Ya, iya. Ini bukan apa-apa. Maksudnya nomor 1. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Adam tuh kesalahannya 1. Temakan buah khuldi. Itu. Karena apa? Permusuhan dengan iblis. Tiap hari iblis membujuk Hawa. Disitulah kelemahannya wanita. Mudah nih yang tergoda. Iya Pak, beda dengan kami lanang. Lebih mudah lagi. Sebab Adam tuh bukan iblis yang menggoda, Hawa. Hawa yang digoda iblis. Gara-gara 1 kesalahan itu 5 hukumannya. Dikeluarkan dari surga, dilepaskan pakaian kebesarannya, terpisah Adam dengan Hawa. Adam di
India Hawa di Jeddah. Kemudian tobatnya cuma diterima di Mekah. Dan aibnya sampai hari kiamat terbuka. Gitu. Berhari-hari bermalam-malam. Itu. Ngambil duit caleg nyoblos tidak. Berdosa. Ini misal. Ini saya ingatkan nyobain. Ini ingatkan nyobain. Nah ini. Satu kesalahan Nabi Adam, 5 azabnya. Nah maka itu atas masa lalu perbanyak istighfar. Banyak mungkin sedang upacara nendang murid dulu, bisa jadi. Terus kalau sumber dosa kita. Bukan Pak Dirman aku, Pak, ada guru saya di situ. Yang kedua, atas masa sekarang banyak-banyak bersyukur. Kita generasi yang hidup di 3 zaman. Zaman mesin ketik, zaman komputer, sekarang zaman Android. Oh, luar biasa. Dulu kalau nak bayar listrik, pergi ke loket itu, kertas rekeningnya tempel, sangat itu. Begitu dipanggil, Pak Junaidi, Pak Junaidi datang. Berapa? 700. Lah, besar niawan ni, dah ada duit saya. Balik dulu kita kan. Kalau sekarang kita cukup lewat HP masing-masing. Luar biasa. Zaman saya di PGA itu kalau ada kantor pos datang, itu berebut ke kantor. Kalau ada wesel. Begitu tengok ada surat putus, baik. Zaman sekarang kita bersyukur. Luar biasa sebanyak ini. Mohon maaf, ini bukan karena banyaknya penyelenggara, karena almarhumah ini dan suaminya orang bermasyarakat. Kami pernah bertetangga dengan beliau ini sebentar. Dan kami ikut pengajian di sini. Satu-satunya kepala daerah yang pernah ikut pengajian di sini zaman kami. Kalau kami yasinan kami undang. Kalau sini ada acara kita. Jadi akrab. Ada apa-apa di sini biasanya dikasih tahu. Almarhumah wafat, saya di WA. Pak Ustaz, Bu Jus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangkat ke sini. Maka kita cepat tahu. Nah, alhamdulillah hubungan itu terus terjalin sampai sekarang. Ini memang orangnya bermasyarakat. Itu. Yang ketiga, atas masa yang akan datang, perbanyak doa. Itu. Ngapo? Ulama kita mengajarkan kita berdoa setelah Al-Fatihah itu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ngapo? Katakanlah Allah itu satu. Sebab banyak orang sekarang pindah Tuhannya, menuhankan dunia. Orang terpandang sekarang bukan karena taat ibadahnya, tapi siapa dia, berpangkat atau tidak, kaya atau tidak. Saya mungkin ini cerita diulang-ulang, mungkin dianggap humor, dianggap main-main. Tapi realnya begitu. Kalau ada di antara bapak ibu ni orang yang kaya nian dia terkentut berbunyi, siapa yang berani marah, potong telinga aku. Put katanya kentut. Woi maaf, aku masuk angin, tak apa-apa wan katakan. Biasa baik tanda sehat itu tuh. Woi malu aku, nak ngapo? Orang sudah operasi ditanya lah kentut apa belum? Itu. Karena dia orang kaya. Jangan kita orang miskin kentut. Walaupun kecil pun katanya kan. Apa kata? Bundung binatang kan nih. Keluar dari situ. Padahal di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Saya pernah merasakan, Bu. Saya pernah jadi gubernur. Sebelum saya datang itu, kalau masih gubernur, itu tempat duduk saya itu dites orang 3 paling tidak. Jangan sampai kursinya patah. Jangan sampai dipasang apa-apa di situ. Berku payung maksudnya itu. Kalau kira-kira ngadapnya tidak nyaman saya itu, protokol nyuruh rubah ngadapnya itu. Saya keluar dari mobil dibukai pintu tuh. Di sini disambut orang. Waktu gubernur, waktu saya masuk bala berutusan, nah tidak nengok. Batas-batas itu.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu ada di kul huwallahu ahad itu. Jadi maka itu disuruh kita tidak menuhankan dunia. Kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sosialisasilah sudah. Kampanye lah sudah. DPT lah mantap. Panjar dikasih, celentang, saksi tidak milih. Nah, bertakwalah kepada Allah. Tak usah narik lagi sumbangan tuh. Itu. Karena tidak ada nasib kita di situ. Yang kedua, disuruh kita baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ngapo Allah sendiri yang ngeri. Di ujung ayat tuh, wa min syarri hasidin iza hasad. Ini belum ceramah nih, masih pembukaan. Berlindung dari orang-orang yang hasad. Tahu hasad? Kakaknya iri. Kalau iri itu tidak senang melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kalau hasad itu senang orang mau dipindahkan ke dia, saro dia mau dipindahkan ke orang. Itu hasad. Allah suruh berlindung. Pernah ada satu ketika orang kaya manggil orang miskin dengan orang hasad, orang busuk hati. Kata orang kaya ni, sengaja saya panggil kamu berdua. Karena dengan kekayaan saya tidak bersedekah. Sebutkan angkonya. Siapa yang nyebut pertama, yang nomor 2 dapat 2 kali lipat. Kalau orang miskin ngecek 100 juta, maka yang busuk hati dapat 200 juta. Kalau yang busuk hati ini ngomong 1 miliar, maka yang orang miskin dapat 2 miliar. Diam galau. Kata orang miskin, kalau ku madadno dia dapat dia. Kata yang hasad, kalau aku ngecek duluan 1 miliar, dapat baik. Lanang pisak ni 2 miliar lah. Ya. Sebutkanlah. Akhirnya nunjuk orang hasad tu. Aku, ngapo? Pecahkan mataku sebelah. Lah. Kata orang kaya, aku tidak ngecek itu. Minta duit. Tidak, aku tidak nak minta duit. Pecahkan. Nah, ngapa? Yang lanang yang kelak pecah 2. Gitu kan. Itu kalau orang busuk hati itu. Dia menderita, tapi orang lain lebih menderita dari dia. Ya, maka kita berlindung dari orang-orang yang hasad. Itu luar biasa. Nah, yang ketiga, An-Nas. Karena di ujung ayat ini, minal jinnati wan nas. Berlindung dari jin dan manusia. Ngapa berlindung? Karena banyak kerja jin diambil manusia. Itu. Lah iya. Nyelot, nyeketer itu bukan kerja manusia. Kerja jin itu tuh. Tapi manusia ngambil. Awak pisak galak nyawer tuh jadilah. Kasih makan anak bini. Iko ada apa diwan goyang. Nah kan bukan kerja kita tuh. Nah itu kan kerja jin. Bukan saya kalau ngomong yang galak nyawa tuh jin dah. Gitu. Ngambil kerja jin. Nah ini kita berlindung dari itu semua. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya belum mulai tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, macam mana kita menjalani hidup ini? Kalau mati itu pasti kullu dain dawaun. Kalau penyakit mesti ada obatnya. Tapi kalau mati, Rasul mengatakan al maut babun. Mati itu sama dengan pintu wakulu nas dahilu. Semua manusia masuk pintu kematian itu. Bukan masalah tuanya, bukan masalah mudanya. Pak Camat tadi cerita yang mana yang umur 21 tahun itu? Yang baru meninggal tuh. Umur 21 tahun. Meninggal. Jadi masih gadis. Saya pernah di Benteng Desember ini dia nikah, Bu. Itu. Meninggal karena kesetrum membangun kantor Kejari Benteng. NA-nya lah keluar Desember ini dia nikah lanang. Malam ketiga saya ngisi, calon istrinya itu ada. Itu. Begitu saya tidak balik, orang ngomong, Pak Ustadz, ini nah calon istrinya. Lah iyalah Pak, saya tidak baca apa-apa sebenarnya. Bukan, ngasih tahu baju. Oh, gitu. Lah ya. Nah maksud saya kan itulah belum begitu
Tuh. Almarhumah 69 tahun Allah titip. Kita tidak tahu. Nah, belajarlah dari perjalanan di sebuah mobil. Kita pernah galau naik mobil nih. Baik acara keluarga maupun acara sama-sama. Kalau kita nengok mobil, yang paling sibuk di mobil itu siapa? Supir. Mato nak nengok kiri kanan, spion itu. Kemudian tangan sibuk mutar setir, kaki ngegas ngerem itu. Luar biasa. Telinga juga nak awas. Supir yang sibuk nih, penumpang yang mabuk. Padahal bebas penumpang nih, nak makan makan, nak minum minum, nak bernyanyi bernyanyi. Amun ada sandar nyandar lah, itu kan. Tapi babu muntah itu. Ngapo model itu? Kenapa? Supir tuh mengendalikan mobil, penumpang dikendalikan mobil. Supir tuh membawa mobil, penumpang dibawa oleh mobil. Apa artinya? Hidup di dunia ini jangan disetir oleh dunia. Kita yang nyetir dunia. Kalau kita disetir dunia, itulah kita galak mabuk. Mohon maaf, gitu. Berduit tidak, berkawan dikit, besanak dikit, toko masyarakat tidak, ditokohkan tidak, begaul tidak pula, nyalek, kan mabuk ini. Mohon maaf. Ini kan misal, mohon maaf. Kan banyak caleg tuh lah, mohon maaf itu. Jadi jangan kita di setel dunia, kita yang nyetel dunia, supaya kita tidak mabuk itu tuh. Ya macam mana kondisinya seperti itu? Kurang belajar dengan sopir, belajar dengan orang gilo. Tidak apa-apa. Saya tanya, ada tak nengok orang gilo yang gelagasan? Neten, malaria. Tidak ada. Lebih dari 2 tahun kita COVID, seorang tidak ada orang gila yang kena COVID. Lah iya. Makannya kadang-kadang sisa orang, entah basi, itu. Tidur di mana kendak, jangankan gosok, bercuci nih dan tak mandi dah. Tapi sehat terus orang gila nih. Apa masalahnya? Karena dia tidak stres. Dia tuh cuman gilo. Kita ini tidak gilo tapi stres. Stres ngapo? Lah itu tadi karena urusan dunia itu. Serempak diangkat di Manduo. Kawan lah bawa mobil kita macam mana? Macam mana? Lah nak ngapo kita mikirkan mobil kawan? Itulah gak stres itu tuh. Ini kadang-kadang hal-hal yang sehat pun kadang-kadang mohon maaf nih, Tino-Tino tidak mesti. Ada Tino lewat dan sebagainya, cantiknya, suaminya melotot, mulanya tuh loyo. Nengok Tino lengok kan, mestinya istri yang benar itu bersyukur alhamdulillah ya sehat ayah. Normal itu tuh. Kudratnya memang seperti itu. Ya betul itu. Yang kita ngeri ini, suami baru umur 50 tahun, ada Tino cantik lewat nunduk. Pasti diabetes lanang tuh. Jadi jangan stres nunggu dunia ini. Hidup ini untuk dijalani. Namanya perjalanan hidup. Yang kita ini salah perbandingan hidup, galak membanding-banding hidup kita dengan orang lain itu. Nah, kepada anak-anak almarhum, anak almarhumah, biasa baik ditimpa musibah, bisa jadi orang tua yang meninggal duluan, kita belakangan. Atau ada anak yang meninggal duluan, orang tuanya masih lengkap, bisa jadi karena umur Allah yang tahu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang penting ini kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa.
Persiapkan bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jangankan bekal mati, bekal kita nak ke Jakarta baik harus ada. Kawan ngajak ke Jakarta, yuk, aida kata gitu. Ngapalah berduit ida. Tapi kalau kita berduit ke Jakarta, yuk, tanggung nian ke Bali lah sekalian. Duit banyak nang apa tanggung itu tuh. Tapi kalau ada bekal tidak berani kita. Ke Jakarta masih bawa rupiah, tapi kalau kita diajak umroh itu tidak laku rupiah, lah real mainnya di situ. Lah lain lagi, gitu. Perlu visa imigrasi, itu bekal kan. Kawan ngajak ke Jakarta, tidak kata gitu. Tiket aku bayar PP. Bekal lah tuh, ya aman kata. Jadi kata kita kali itu. Sampai ke Soekarno Hatta baru kita teringat. Macam mana makan aku udah aku makan, kau makan. Aku tanggung jawab, alhamdulillah. Masih juga pening apa? Di mana kita tidur uwe aman. Kita tidur di mes. Mes mana? Masjid. Jangan bikin susah. Maka untuk itu, yang ingin kita bicarakan materi kita dalam waktu yang singkat ini, persiapan mati. Itu. Kalau hidup ini, kita galak stres ngapo? Macam mana dak persiapan masa depan? Dak usah bingung. Ngapo? Masa depan tu tidak pernah mikirkan kita. Kita sibuk mikirkan masa depan. Kini yang dipikirkan tu. Macam mana? Ada orang yang belum pensiun lah pening nih. Amnesia, ngapa? Naon lagi pensiun? 2 tahun lagi pensiun. Entah minggu depan mati. Gitu. Jangan kita mikirkan yang belum sampai. Nikmati apa yang ada. Supaya perasaan kita fresh. Nah, itu. Kak Medi ngomong saya, woi, awet muda, masih muda, tambah muda Pak Ustadz. Dikira orang aku nilai tua, memang masih muda. Di samping itu juga dirawat pakai skincare kak. Lain. Kalau ustaznya leto aja, jangan undang ustaz itu katanya. Kira-kira sambil promosi cando. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 panggilan kubur ke kita nih. Kita bayangi dan tidak peduli. Ini materi kita malam ini. Yang tadi pembukaan galau. Pertama kata kubur, wa ana baitul wahdah, aku ni tempat kesendirian. Kita dikubur tu masing-masing. Walaupun mati serempak, tetap di liang masing-masing. Ajak kawan, kata kubur. Karena seorang ajak kawan. Coba kita ngomong ni orang rumah. Bu, lah tua kita dah. Layo, ya ngapo? Galak dak? Ibu ngawani aku di liang lahat. Bukan tidak galak ya, siapa ngurus anak-anak? Cocok juga. Anak 3 kita panggil galau. Kamu 3 beradik ni, tidak kalau mau lagi ayah ni. Ayah kemana? Lah mati. 3 beradik ni, siap tak ngawani ayah? Bukan tidak siap ya, tapi siapa yang merawat ibu? Berarti tidak ada yang siap. Kalau kita berkawan, ngajak orang. Walaupun itu keluarga dekat. Pernah dulu, ada sanyembara, orang kaya ni ngomong, minta tolong keluarganya ngawani selama 40 hari baik. Itu ada yang galak. Keluarganya tidak galak, akhirnya dia buat sanyembara. Siapa yang ngalak ngawani dia dikubur, maka setengah dari hartanya begitu banyak, itu milik orang tersebut. Datang tukang kayu bawa kampak. Aku siap katanya. Akhirnya dikuburkan mati orang kaya ni, dibuat 2 liang. Nah liang yang satu itu untuk yang mati, yang satunya itu terkonek dia tuh. Terkonek itu artinya connect itu. Dibuat selang, kalau ada apa-apa dia cepat kasih kode. Nah begitu selesai dikubur 7 langkah melangkah, malaikat ni bertanya dengan tukang kampak ni. Apa harta kampak? Dari mana kau dapat? Beli. Dari mana duitnya? Dari situ sekaligus apa kredit?
Iya, tidak perlu keingat. Coba diingatkan lagi. Apa guna kampanye? Nebang kayu. Berapa kau dapat sehari? Tidak nentu. Rato-rato berapa? Sekian. Ngapo tidak ada? Nah, akhirnya ditariknya itu kan. Keluar ya. Ada asal. Ngapo? Urusan kampak sih. Kok bela monian. Ambil lagi kamu hartus setengah. Itu ribetnya. Maka ajak kawan dalam kubur tuh. Siapa yang bersedia mengawani kita? Ternyata Al-Quran. Al-Quran. Kata Amr bin Murrah, Al-Quran yang ngawani kita ini akan menjaga kita. Api nyambar dari kepala ditiupkan oleh Al-Quran. Mati. Tidak dibakar dari kaki ditiupkan Al-Quran. Mati. Dari kiri kanan ditiupkan Al-Quran. Mati. Kata api ni, kau ni ngapo? Kau ngucap kau tidak. Tapi kau ngucap dia. Apa kaitannya dengan kau? Kaitannya aku ni di mulut dia terus. Makanya aku padamkan. Itu satu hadisnya. Yang kedua, coba searching tentang surat Al-Mulk dalam kubur. Wih, alangkah banyaknya hadis yang mencerita tentang keberadaan surat Al-Mulk. Menyelamatkan kita dalam kubur. Maka itu, kata Nabi, sebelum tidur, selalu baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat Al-Mulk, surat Idah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa alam. Aku tidak hafal, Pak Ustaz. Bukan hafal. Baca. Alang kenemuan bawa Al-Quran setebek tu. Di fotokopi. Itu. Baca lewat HP. Boleh. Syukur-syukur hafal. Kenapa? Nanti surat Al-Mulk ini akan ribut. Ada satu kisah, malaikat azab nak gebuk orang yang fasik itu. Kata surat Al-Mulk, jangan asal gebuk. Gitu. Lah hak aku juga ada hak di sini. 114 surat tuh. Cuman aku yang dibacanya. Ada hak aku di situ. Ya tapi aku hak ngebuk. Ya jangan digebuk, aku ngadangnya. Akhirnya ribut di situ. Tidak tuntas. Naik ke Allah. Sebab nak ke MK, belum ada waktu itu. Paman Usman belum diangkat. Itu. Akhirnya ke Allah. Kata surah Al-Mulk 114 surat itu aku mundur lah Tuhan. Tidak ada gunanya. Biarlah 113. Nah kata Tuhan, ngapa ke baper cak ini? Apa hal? Dia ni nak ngomong nak ngebuk itu. Ngapa? Yang nak digebuknya itu selalu membaca aku. 114 surat itu cuman aku yang dibacanya. Kalau aku tidak ada gunanya, tidak pacak nolong, tidak kacak ngasih sapaan kepada orang tersebut, aku lepas baiklah dari Al-Quran. Biarlah 113 baik. Jangan, kata Tuhan. Tetap. Bisa tak aku ngasih sapaan? Bisa lah. Kau dengar tak, Kat? Kata, dengar. Kata Tuhan, dah lah, jangan diazab lagi. Itu pertolongan surat. Saya tidak mengecilkan surat yang lain. Kalau nak ngapal 30 juz, bagus. Itu. Akan selamat kita. Tapi minimal itu yang kita hafalkan. Kalau tidak hafal, baca baik surat Al-Mulk itu. Nah ini tentang macam mana Al-Quran menjaga kita. Boleh tak baca Al-Quran pakai tulisan Latin? Tak boleh. Haram hukumnya. Karena tulisan Arab itu, huruf Arab, susah ditulis dengan huruf Latin. Walad dolin itu tulisan walad liin. Kan sekolah. Apalagi ngapal niat sholat maghrib. Tulisannya itu tesalat sa. Padahal itu kan sekedar digigit lidah itu. Salasa itu. Nah, kita ini cuma ada S baik. Di huruf Arab, huruf hijau itu ada sa. Ada sa, sin, ada shim. Kita tidak perlu saya suka sama situ. Tidak perlu. Cukup ya saya suka sama situ, saya senang sama situ. Sudah. Kalau Arab itu kan ada hurufnya shim itu. Nah, ini bedanya. Maka tidak bisa. Untuk itu belajar. Macam mana belajarnya, metode Iqra itu pacak belajar mandiri itu tuh. Kan petunjuknya di halaman awal tuh ada. Jangan dibaca panjang, jangan dibaca panjang. Panjang. Jangan, bukan kayak itu maksudnya. Jangan. Ba, tidak boleh. Ba, itu maksudnya jangan panjang. Bisa kok itu tuh. Yang kedua kata kubur, wa ana baitul zulma. Aku tempat kegelapan. Itu. Gelap di kubur tuh.
Kita tahu gelap, ngomong ke anak, di kapan mak, di kapan bak, taruh senter, atau lapu emergency, kata-kata kan. Siapa yang hidupkannya itu? Maka itu cahaya yang akan memberi itu di situ. Sedekah dan sholat malam. Tahajud itu. Sholat malam itu tahajud lah Pak Ustaz. Bukan. Tarawih itu sholat malam. Iya, tarawih itu bulan puasa baik. Di luar puasa boleh sholat malam itu. Apa contohnya? Sholat taubat. Ya apa kesalahan? Bukan karena harus salah baik sholat taubat itu. Kan sholat sunat itu. Sholat hajat. Iya. Apa hajat awal tua nih? Bukan hajat nak apa-apa. Minta sehat selamat, kuat ibadah itu hajat. Sholat sunat witir. Iya apa judulnya witir bulan puasa? Judulnya witir. Witir. Itu. Witir itu tiap malam, bukan bulan puasa baik. Tidak mesti nak tidur dulu. Kalau nak tahajud, tidur dulu. Itu. Kalau umurlah di atas 50, alarm Allah pasti berbunyi. Pasti hidup. Lewat apa? Setiap di atas jam 2, pasti nak terbangun. Itu. Sayangnya, kita terbangun cuma ke WC baik. Habis itu selesai. Allah suruh kita tahajud. Pak Ustadz, aku tuh terbangun jam 3:30. 3:30 sampai 4:30 tuh sejam. Taruhlah 15 menit di WC, mandi dan sebagainya. Ada 45 menit lagi. Kalau untuk tahajud, 8 rakaat cukup. Itu. Lemak baik Pak Ustadz ngomong. Aku nih ayatnya apa? Kuliah, kulhu, selesai. Witirnya kuliah, selesai. Kalau ndak, itu tuh. Nah ini, jangan kita sibuk dengan masalahnya. Ini yang akan menyinari kelak. Yang kedua, sedekah. Kita orang Indonesia ini beruntung ya Pak. Kalau pergi umroh, kalau pergi haji, jangan nunggu celengan di Masjid Nabawi itu. Tidak ada. Di masjid kita, celengan datang nemui kita. Ini. Nah sayangnya kita, dorong benar, kata kita. Isilah. Berapa lah, terserah kita ngisinya. Ini. Kenapa? Rab laula ahartani ila ajalin qarib. Pacak dah ditunda aku ni mati. Nak ngapa kata? Pasot dako, nak bersedekah. Nah kita dengan sendirinya bersedekah. Apalagi yang biasa sedekah setiap subuh. Ngapo? 2 grup malaikat mencatat. Malaikat malam belum balik, malaikat pagilah sampai. Walaupun cuma 2.000. Kali 30, 60.000. Kali setahun, 600.000. Itu 10 bulan baik. 600.000 berapa sak semen dapat. Kalau ditempelkan di masjid. Kalau dipasang untuk membenahi, merahap masjid dan sebagainya, luar biasa itu tuh. Dari situ baik kita dapat. Wa aku minas solihin, dan tidak beramal soleh. Janganlah tidak mati kita tidak beramal soleh itu. Selagi kita hidup, itulah akan jadi lampu. Kalau orang sudah mati, putus hubungannya. Maka yang bisa anak-anaknya. Tidak seluruh anak ini mampu. Untunglah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ngapo? Idza mata ibnu Adam kata amalu minad dunya illa min talas. Itu tidak sekedar duit baik. Bisa dengan tenaga. Kita nolong anak orang pesta. Jadi penyambut tamu itu bukan lemak tegak dari 7:30 sampai jam 12 itu. Siapa datang kita salami. Sampai kamu jangan lupa makan kelak ya. Nak senyum terus deh. Mana orang rumah kata kita. Nah, baliklah disalami balik. Pas kita makan gulai habis. Tidak ada bayarannya tuh itu. Jago meja prasmanan tuh tidak ikan habis gantar ikan itu. Daging habis gantar. Habis galau akhirnya. Kita makan nasi putih lagi itu. Apa sia-sia? Kita datang malam ini. Aduh, itu sedekah jariyah lah namanya. Itu. Segala yang kita berbuat itu ada catatannya. Kalau tidak pacak dengan itu, dengan tenaga, dengan doa, itu sedekah jariyah. Luas. Hanya saja Allah ini penilaiannya luar biasa, Pak. Maaf,
misalnya Masjid Nurul Falah, Al-Falah ya. Nurul Falah nak direhab ulang, berubah total. Kalau sisa sekelas-kelas Hairul Tanjung misalnya nyumbang 1 miliar, sama kayak kita beli sepen sebungkus. Kalau Yusuf Kala nak nyumbang, sama kita beli topas sebungkus. Saking kekaya. Artinya orang-orang tersebut membangun masjid senilai 1 miliar, tidak ada wahnya. Kelas kita yang pisak miskin ini, kawan datang berkeringat muka pucat, ngapo kata kita? Minjam dulu duit 50, susu anak aku habis. Lah pucat aku nengok anakku. Ya Allah kata kita, tidak ngasih ini minjam. Iyo sana, minjam seperti itu taruhannya nyawa. Bandingkan dengan 1 miliar. 50 kita pinjami untuk beli susu anak orang, itu kan luar biasa nilainya. Sedekah juga itu tuh. Nah ini. Maka kalau misalnya kita punya kendaraan, saya pernah dulu orang rumah ini kena pendarahan. Jangan nian. Kita susah, kita punya mobil misalnya ada pendarahan, pinjamilah. Tidak usah ditanya, kau mendukung siapa? Prabowo apa Ganjar? Anies, maaf bahaya kalau Anies. Jangan itu tuh. Ini kami tim Prabowo. Usah itu tuh. Segoni anak orang mati kala itu tuh. Kala lang hijau Prabowo, hijau Anies lu itu. Mohon maaf ini. Ini misal itu tuh. Ini sedekahnya. Nah, terhadap almarhumah ini, anak masih bisa lewat apa haji badal contohnya. Tapi beliau sudah haja, gitu. Nah, kalau orang tua kita meninggal, dia pernah terdaftar sebagai calon jemaah haji, belum sampai waktunya meninggal, maka anaknya wajib membadalkan. Macam mana kalau anaknya belum haji? Lah, bayari orang yang sudah haji untuk berangkat, tanya bawa badal tidak dia. Kalau dia bawa, suruh badalkan orang tua kita, karena dia sudah terdaftar haji. Itu kan dari anak yang masih hidup. Jadi anak bisa bersedekah. Kalau orang dahulu pakaian almarhumah ini masih elok, tidak dibuat pajangan, kenang-kenangan, pakaian mak dulu, kasihkan ke orang lain. Siapa yang pacak maka sedekah bagi dia. Nah itu. Nah ini akan jadi lampu bagi dia. Yang ketiga, kata kubur, wa ana baitul afai. Saya ini tempat binatang buas. Salah satu dalam hadis itu ada suja al-akro namanya. Ular. Lemak kalau ular putih sebesar ban mobil. Kita terkejut bangun. Lah, api kumu. Siapa kau? Kata kita. Aku amal solehmu. Don't worry. Saya amal soleh kamu. Jangan khawatir. Nah, ular besar sebesar ban mobil ini menjaga kita, wujud dari amal kita. Keluar ular-ular hitam sebesar betis. Gara-gara nyelot misalkan. Dimakan ular putih. Pernah juga ngopor-ngopor chip misalnya. Itulah itu. Ada juga tim sukses tapi duit tidak cair kan. Itu. Nah yang ngeri ini ular hitam yang sebesar ban mobil. Amal solehnya sebesar-besar betis. Nah, ngapo? Ada tarawih 3 malam. Itu. Kom kata ular hitam. Pernah juga kurban, tapi disebut terus, aku kurban, aku kurban itu tuh. Saya pernah ngomong, itu namanya kantong bocor. Tahu kantong bocor? Khutbah imam Masjid Haram dia membahas kantong bocor tuh. Kalau berwudu tuh jangan diputar habis keran itu. Ngapo? Ya kalau pecah setengah jadilah setengah. Ngapo? Diputar habis, airnya banyak, keluar mubazir, sementara kita wuduk dengan air secukupnya, itu namanya mubazir. Wuduknya tidak berpahala, itu namanya kantong bocor. Maka di Mekah tu dibuat kerannya, ada yang set ditekan, habis sebentar, set ditekan, habis. Ada yang cukup dielus baik, hidup dia. Keran. Macam mana ngomong itu dah? Itu. Untuk wuduk nih maksud aku. Ya, ada. Itu ya. Orang kadang-kadang tidak tahu ni macam mana putarannya tidak ada. Rupanya delus. Hidup air itu. Airnya hidup tu, bukan keran itu maksudnya. Ini jangan kita tafsirkan macam-macam tu. Nah, supaya menghemat air itu tu. Itu ada itu tu. Nah, ini.
Kita nyumbang, sudah nyumbang, disebut-sebut, itu namanya amal kantong bocor. Percuma tahajud tiap malam, tapi dilaporkan ke WA Group. Alhamdulillah sudah tahajud. Itu namanya kantong bocor. Saya ceramah di sini. Nanti dikasih mungkin amplop. Itu namanya kantong berisilah. Bocor. Beda dengan kasus yang tadi. Itu. Lah iya. Nah, maka untuk menghindari itu, siapkan pengawal apa? Setiap hari usahakan kalimat-kalimat thayyibah muncul dari mulut kita. Apa itu? Memulai sesuatu dengan bismillah. Apa baik yang baik? Kita ni kalau memulai dengan bismillah, insya Allah lah. Nah, itu. Tapi kita galak lupa mengakhiri dengan alhamdulillah. Selesai makan lemak rasanya, tidak ada bismillah itu. Batas-batas itulah. Tapi kalau bismillah insya Allah. Maka akhiri dengan alhamdulillah. Kalau janji jangan suar-suwer. Tapi insya Allah. Konyolnya orang Indonesia, kalau ngecek insya Allah tidak usah ditunggu. Datang tidak kecek yang mana insya Allah. Sudahlah. Salah kita memaknai kalau insya Allah tu orang pasti nunggu. Kita salah. Dia dah datang itu. Insya Allahnya salah pakai. Yang keempat, kalau ada sesuatu yang kita jatuh, terantuk pintu, ucapkan istighfar, astagfirullah, kata kita, sebesar jengkol ini. Jangan tertanjal di sumur itu langsung carut. Itu. Pahalo, tidak ada, dosa bertambah, sakit tambah sakit itu. Tapi kita astagfirullah. Ngapo mah, kata orang ngapo mah, tengok siko. Suaminya nih jatuh dikit gitu. Cuma kamu kalau jatuh nih tambah lagi dosa. Gitu. Kalau kita nengok yang besar Allahu Akbar, nengok ada musibah orang jatuh dari motor, innalillah. Nengok yang elok, masya Allah. Cuma karena tidak terlatih, yang telmak itu endoa kan gitu. Luar biasa Allah. Nah, ini yang keempat, wa ana baitu turab. Aku ini tempat yang terbuat dari tanah, muka belakang, atas bawah, kiri kanan tanah, kalau bawa alas. Apa alasnya? Amal soleh. Apa amal soleh? Segala perbuatan yang baik di mata Allah, baik di mata sesama manusia, baik di mata kita, itu amal soleh namanya. Secara umum dua, mahdoh, ghairu mahdoh. Yang wajib dengan yang sunnah. Seperti ini nih, amal soleh. Malam ini kita di sini. Malam besok siapa tahu orang yang ke rumah kita. Undangan orang kita datang. Kelak anak kita orang datang. Tidak perlu nak mendatangi undangan, ngomong dengan orang rumah. Ma, kata orang rumah. Coba dicek buku tamu gitu. Buku tamu yang mana? Buku tamu anak kita nikah kemarin gitu. Terus ngapo? Coba diselesaikan dengan undangannya. Ada tak nyu datang dulu. Weh, alangkah repotnya. Jadi, menyu datang tak usah. Alangkah sempitnya kita. Siapa tahu kita sudah datangi undangan orang, kita mati. Nah model ini, ayo jus tidak datang lagi tempat kita, tapi orang lain dikirim oleh Allah untuk datang. Maka kalau kita sering datang ke rumah orang, Allah akan datangkan. Mohon maaf, pernah dalam satu komplek yang datang tuh orang luar dari komplek. Kenapa? Kita tanya, mana orang komplek? Jawabnya, yang mati kok sombong. Awak ngapa datang? Kata kita. Rumahku sebelah lah. Berarti kalau jauh rumahnya tidak juga datang. Karena sombong, tidak galak datang urusan orang. Pas kita mati orang luar yang datang kelak. Nah ini ngapa? Kita tidak peduli dengan urusan orang lain. Itu. Maka apa yang bisa kita perbuat seluruhnya amal. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun Allah pasti balas. Untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik untuk kamu itulah.
Banyak yang bisa kita perbuat ini. Pengajian, arisan, nengok orang sakit. Nah, cuma ditengok. Kalau yang sakit itu sesak napas, kita datang rame-rame, cukup ketua rombongan baik. Yang ngomong, maaf Ci, kami baru tahu. Iya, lah seminggu. Kalau tidak pakai oksigen ini cuman mati. Kita berebut bertanya orang 15 lebah. Nah, ini kan cara kita. Walaupun yang lainnya diam, ketua panitia, ketua rombongan cukuplah bertanya. Temakan apa pulau? Kata, tak. Memang ini. Kesian kita nih nggak ada. Kalau orang sakit gigi jangan nemani kau bertanya. Bengkak nih yon. Gigi atas, gigi bawah. Gigi yang di gerahamnya apa yang sebelahnya? Geraham. Orang kan saro, sudahlah. Narik napas dewek besakit itu. Jadi tidak salah kalau orang-orang yang sakit gigi itu kadang-kadang lupa dengan tanggal. Raya, hansawa. Kemana? Woi, ke dokter. Berkeliling sampai ke BI sini nih. Celose kalau tulisannya tuh. Ditanya ngapa tutup? Maaf Pak, minggu. Rupanya minggu. Saking kesakit gigi itu tidak sadar hari lagi. Luar biasa. Belum pernah sakit gigi, tidak tahu. Nah itu. Nah, amal baik itu macam-macam bentuknya. Nolong orang, doakan orang. Yang kelima, insyaallah ini yang terakhir. Wa ana baitus su'al mungkar wa nakir. Aku tempat mungkar nakir bertanya. Yang ditanya 5 hal. Jawabannya yang sholat itu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Ngapo kita pacak jawab? Karena setiap sholat kita gerakannya dengan Allahu Akbar. Sholat 5 waktu itu total nyebut Allahu Akbar 68 kali. Itu yang sholat wajib baik. Iya apa Pak Ustaz? Lah kalau tidak cayo hitung dewe. Saran aku percaya baik daripada maghrib. Tidak usah. Itu yang sholat wajib. Belum lagi qabliyah ba'diyah 12 rakaat qabliyah ba'diyah itu yang muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur bikin 2 rakaat sebelum subuh 6. 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya 12. Kami sebelum isya ada Pak Ustaz lah 14. Kami sebelum maghrib ada lah 16. Kami sebelum asar sholat Pak Ustaz lah 18. Berapa jumlah kita nyebutkan Allahu Akbar? Coba kalau kita sholat, di mana kita nyebut Allahu Akbar itu? Tidak ada. Maka itu latihan menyebut. Jawaban itu kelak bukan lidah kita. Sebab lidah kita kata Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjum bima kanu yaksabun. Mulut kamu ditutup, yang berbicara tangan. Kelak tangan cerita 2 kotak ngambil kue. Ini cerita tangan. Ini misal. Ini misal misalnya. Yang menjadi saksi kaki kita atas semua perbuatan kita. Itu ada. Ditanya, man nabiuka, siapa nabimu? Jawabnya Muhammad. Sering tak kita nyebut Muhammad? Yang paling sering kita nyebut nama Muhammad itu sholat. Kapan Pak Ustaz? Tahiyat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad sekali. Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 2. Wa ala ali Muhammad 3. Kama salaita Ibrahim wa barik ala Muhammad 5 kali setiap tahiyat. Cuman subuh yang tahiyatnya sekali. 5. Yang lain itu 5 kali 2 karena tahiyatnya 2. Berarti 10 per solat. Maghrib, isya, zuhur, asar. Berarti 40 tambah 5, 45. Itu solat wajib baik. Belum solat sunat. Nyebut nama Muhammad. Kita kalau tidak solat, nama orang Muhammad belum tentu panggilannya Muhammad. Bisa jadi Me. Dari mana Me? Padahal namanya Muhammad. Tidak ada kita sebut. Apakah lagi kalau namanya Muhammad Jafar? Jape panggilannya. Muhammad Saparudin Sape. Muhammad Kaharudin Kaheng.
Orang nanya, mana Pak rumah Pak Muhammad Kaharudin ini? Weh, bukan warga Jitra, katakannya. Tidak ada. RT ini, nengok, ada fotonya. Ada. Weh, kaheng ini nih. Nah, orang tidak tahu namanya Muhammad Kaharudin. Orang tahu kaheng-kaheng. Jadi kalau kita keseharian tidak sholat, tidak pernah kita nyebut nama, apalagi Tino, mana ada Muhammad Fatimah? Tidak ada. Muhammad kita sebutkan dalam sholat. Selesai. Yang ketiga, mau kita buka apa kitabmu? Rajin tak kita baca Al-Quran? Serajin-rajin kita baca Al-Quran, tidak lebih jarin kita sholat. Kalau kita sholat 17 rakaat yang wajib, Isya, Subuh, Luhur, Asar, itu 17 kali Al-Fatihah kita baca. Itu yang Al-Fatihahnya baik, karena 17 rakaat. Yang 2 rakaat awal, itu ada surat pendek. Berarti 5 kali 2, 10, 27 kali kita baca Al-Quran. Dalam sholat yang wajib baik. Kalau tidak sholat, kebilo baca Quran ini. Nunggu bulan puasa, kalau di dusun nunggu orang mati. Gitu. Bulan puasa juga kadang-kadang, tidak kita tadarus. Gitu. Kalau kita sholat, aman. Yang keempat, aina kiblatuka. Kita setiap sholat, usolli pada subhi rakaat ini, mustaqbilal kiblati. Maghribi, salah sarakaatin, mustaqbilal kiblati. Aku tidak pakai mustaqbil kiblati Pak Ustaz. Tapi kan kita ngadap ke kiblat. Itu yang akan menjadi catatan amal. Siapa saudara-saudaramu? Kaum muslimin wal muslimin. Kapan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah bekal kita. Almarhumah sudah hajjah. Tidak mungkin haji berani meninggalkan sholat. Bukan saya mengatakan bahwa kita yang tidak haji, tidak sholat. Nah, sebab orang sholat mesti hidup. Tapi yang hidup belum tentu sholat. Berwudu tuh mesti cuci muka. Tapi cuci muka belum tentu berwudu. Orang haji itu pasti umroh. Orang umroh belum tentu haji. Orang nikah tuh pasti kawin. Yang kawin tidak mesti. Jangan asal. Yang kawin jangan sampai belum nikah. Orang nikah mesti ada saksi. Orang kawin tidak butuh saksi. Gitu. Jadi hidup itu. Kapas itu putih. Tapi tidak semua putih itu kapas. Apa artinya? Jadi banyak niat peluang kita untuk berbuat. Untung Allah kasih kita hidup. Di zaman sekarang ini ya Allah, masjid di kota Bengkulu ini minus masjid merah putih. Dari data Departemen Agama Desember 2022, masih 2022, itu jumlah masjid di kota Bengkulu ini 460 buah. Luas kota Bengkulu ini 151,7 km persegi. Tidak percaya cek di Google. Itu. Kalau 151,7 dibagi 460, jumlahnya 39,339. 300,29,7. Berarti 330 meter jarak masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Di belakang ini ada masjid BH. Baitul Hamdi. Di sini ada Nurul Falah. Depan situ ada masjid Pasar Melintang. Depannya lagi ada masjid Musola Fatimah tuh itu. Banyak masjid. Kesana lagi masjid Al-Ikhlas. Depan masjid Al-Ikhlas tuh ada masjid Akbar. Samping kanannya ada masjid Baitul Kudus. Wih, dekat-dekatnya masjid. Tapi realitanya kadang-kadang banyaklah kipas angin daripada jamaahnya. Apalagi Tino selalu terpaut. Sebaik-baik Tino sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Itu hadis Hasan. Yang hadis sahihnya, jangan kamu melarang hamba-hamba perempuan ke masjid Allah. Boleh Tino ke masjid Allah, kecuali kondisinya tidak aman. Kayak misalnya Palestina, Gaza, iyo. Kita seaman ida. Betino keluar jam 4:30 subuh, seorang itu bermukena lewat lanang, ibu ngomong, nah perkosa, lanang tuh yang lari. Saking keaman kita. Ini mohon maaf contohnya parahnya. Maksud aku saking keaman kita. Apa
apa hal kita tidak ke masjid. Jadi supaya masjid kita ramai. Saya pikir demikian 1 jam dari penyampaian. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.